Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim, kita ketahui bersama jika Nabi Musa alaihi salam memiliki sebuah mukjizat berupa tongkat sakti yang bisa berubah menjadi ular hingga dapat membelah lautan. Begitu juga halnya dengan Nabi Sulaiman alaihi salam yang memiliki sebuah cincin sakti. Diyakini cincin tersebut memiliki sebuah ilmu sihir di dalamnya. Diyakini bagi siapa saja yang memakainya akan membuat seluruh makhluk tunduk kepada orang yang memakai cincin tersebut. Membuat seseorang yang memakainya bisa menguasai dunia seperti hal yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwa seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam, lalu dia akan memberikan tanda, sebagai tanda pengenal, kepada seorang kafir Affan. Salah seorang perawi hadis berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin, dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Maka yang ini berkata, wahai mukmin. Sementara yang lain berkata, wahai kafir. Dari hadis tersebut, bisa diketahui bahwa dabah atau dabatul ardi akan memberikan tanda pada hidung manusia dengan menggunakan kedua benda tersebut. Wajah orang mukmin yang telah diberi tanda akan menjadi bersinar, sedangkan wajah orang kafir dan munafik akan berubah gelap. Lalu di manakah sekarang tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman tersebut berada? Dikisahkan Nabi Sulaiman mendapat sebuah peninggalan dari ayahnya, berupa cincin. Kekuasaan Nabi Sulaiman terletak pada cincinnya. Dikatakan pula bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihi salam berasal dari langit dan memiliki 4 sisi. Pada sisi pertama tertulis, La ilaha illallahu wahdanu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluhu, yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis, Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasya, wa tanziul mulka man tasya, wa tu'izu man tasya, wa tuzilu man tasya. Artinya, wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, Kullu syai'in halikun ilallah, berarti segala sesuatu akan musnah, kecuali Allah. Serta, pada sisi keempat tertulis, Tabarakta ilahi la syarika laka, memiliki arti Maha Suci Engkau, wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut dikisahkan memiliki cahaya bersinar yang apabila dikenakan, akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, awan, dan menggenggam dunia. Hanya kematianlah yang tak bisa dijamah cincin tersebut. Nabi Sulaiman diberi Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Nabi Sulaiman, maka mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Namun di suatu hari, Nabi Sulaiman ingin berwudu, ia pun menyerahkan cincin itu kepada Aminah, salah seorang budak perempuannya. Saat itu, seorang jin mendahului Nabi Sulaiman masuk ke tempat wudu dan bersembunyi di balik pintu. Ketika Nabi Sulaiman memasuki tempat wudu, jin itu keluar dari dalam tempat wudu dengan menyerupai wajah Nabi Sulaiman sambil mengibas-kibas jenggotnya. Setelah keluar dan bertemu Aminah, jin berkata, "Di mana cincinku, Aminah?" Ia pun tak mempunyai kecurigaan apa-apa dan yakin bahwa itu adalah Nabi Sulaiman. Sehingga, ia menyerahkan cincin itu kepada jin tersebut. Setelah mendapatkan cincin yang penuh dengan keajaiban itu, jin tersebut duduk di singgasana Sulaiman. Beberapa golongan burung, jin, dan setan pun tunduk kepadanya. Mereka menyangka bahwa jin tersebut adalah Nabi Sulaiman. Setelah itu, Nabi Sulaiman yang berada di tempat wudu keluar dan mengatakan kepada Aminah, "Cincinku?" Aminah pun bertanya dengan penuh kaget, "Siapa kamu?"
"Aku Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman. "Kamu sungguh bohong." Nabi Sulaiman yang sebenarnya telah mengambil cincinnya dan saat ini ia telah berada di singgasananya, bantah Aminah. Seketika itu, Nabi Sulaiman menyadari bahwa telah terjadi kesalahan. Ternyata yang mencuri cincin tersebut adalah Raja Jin yang bernama Sohor. Setelah mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman muncul dari balik singgasana dan berkata, "Wahai para punggawa dan pembesar istana, akulah Sulaiman yang sesungguhnya." Akan tetapi, para pembesar kerajaan malah membubarkan diri dan tidak mempercayai sosok raja mereka yang sebenarnya yakni Nabi Sulaiman. Akhirnya, Nabi Sulaiman kehilangan wibawanya sebagai raja. Setelah itu, Nabi Sulaiman pun berlari ke padang tandus hingga rasa lapar dan dahaga menghampirinya. Dalam beberapa kisah diceritakan bahwa dalam kondisi tersebut, Nabi Sulaiman terkadang meminta kepada orang-orang untuk memberikan sebungkus makanan. "Aku Sulaiman bin Daud." Itulah kata-kata yang kerap dilontarkan Nabi Sulaiman. Tetapi, tidak ada yang mempercayai ucapan beliau. Setelah cukup lama mengembara, sampailah Sulaiman di tepi pantai. Di sana, ia menyaksikan sekelompok nelayan. Ia menghampiri dan akhirnya Nabi Sulaiman menjadi seorang nelayan. Singkat cerita, sepupu Nabi bernama Ashif bin Barhiyah berkata, "Wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh setan." Dan sesungguhnya, Sulaiman telah pergi dengan ketakutan di wajahnya. Saat jin Sohor yang duduk di singgasana mendengar perkataan itu, ia pun pergi menuju lautan dengan perasaan takut dan membuang cincinnya. Ia takut kalau Nabi Sulaiman benar-benar tahu bahwa ia adalah pencurinya. Cincin yang dibuang karena ketakutan itu ternyata dimakan oleh ikan salmon. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, ternyata ikan itu dikembalikan kepada Nabi Sulaiman yang saat itu menjadi nelayan. Ketika Nabi Sulaiman membelah perut ikan, ia mendapati cincinnya berada di dalamnya. Dengan penuh rasa gembira, Nabi Sulaiman memakai cincin itu di jarinya, kemudian bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Nabi Sulaiman pun kembali ke singgasananya dan menjadi raja yang sangat disegani serta dikagumi. Orang-orang Arab memberi nama cincin Nabi Sulaiman tersebut dengan nama Hatam Sulaiman. Disebut sebagai sebuah benda paling dicari oleh umat manusia sejak kurang lebih 3000 tahun lalu sampai hari ini. Tetapi tidak ada satupun orang yang berhasil menemukan di mana keberadaan cincin tersebut. Begitu juga halnya dengan tongkat Nabi Musa yang mampu membelah Laut Merah dan berubah menjadi ular ketika dilemparkan melawan sejumlah penyihir. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukannya, walaupun sebagian pihak ada yang mengklaim dirinya telah menemukan tongkat Nabi Musa tersebut. Mengutip dari pernyataan Dr. Rashid Jarrah dalam Aina Zahabat Asa Musa, menjelaskan sampai sekarang tidak ada bukti yang jelas terkait keberadaan tongkat Nabi Musa. Salah satu peneliti menunjukkan bahwa tongkat Nabi Musa dibakar ketika Musa membakar anak sapi orang Samaria. Sebagaimana klaim peneliti tersebut, orang Samaria telah memanfaatkan tongkat Musa untuk menyebarkan jiwa di dalam anak sapi karena khasiatnya yang ajaib. Hal ini mendorong banyak orang untuk mempercayai orang Samaria dan menyembah anak sapi. Berbeda lagi dengan pernyataan seorang kurator dari Museum Birmingham bernama Graham Phillips yang mengklaim dirinya telah menemukan tongkat Nabi Musa itu. Ia berkata saat ini tongkat Nabi Musa itu telah disimpan dan dipamerkan oleh pihak Museum Birmingham. Akan tetapi, pernyataan tersebut menuai kontroversi karena ciri-ciri tongkat itu tidak sesuai dengan ciri-ciri tongkat Nabi Musa yang asli. Sesungguhnya, dari semua kisah tersebut mengenai dua benda yang dianggap sakti ini sendiri tidak luput karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya perintah Allah sehingga semua makhluk tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan berarti semata-mata karena cincin yang dimilikinya. Begitu juga dengan tongkat Nabi Musa, tanpa izin Allah tidak mungkin laut akan terbelah menjadi dua, dan juga tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Karena kedua benda tersebut yaitu tongkat dan cincin yang dimiliki oleh kedua nabi ini, sehingga kedua nabi ini memiliki nama besar seperti yang kita dengar sampai saat ini. Sehingga banyak yang memburu kedua benda tersebut untuk dimiliki, tapi sejatinya sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana kedua benda sakral milik kedua nabi tersebut berada.